Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Pak Amit ini selalu memberikan materi aswaja karena aswaja adalah merupakan bagian yang terpenting dalam mengatur kehidupan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman aswaja ini harus kita pahami secara komprehensif, secara utuh. Ya, jangan sampai kita itu memahami aswaja secara terpotong-potong. Karena ajaran yang akan mampu menyelamatkan kehidupan umat manusia, kehidupan kita bersama itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ma ana alaihi yauma wasabi. Jadi orang-orang yang berpegangan teguh terhadap ajaranku Nabi dan ajaran para sahabat, para tabi'in, ya. Ini adalah bagian yang terpenting dalam melakukan kajian kita tentang aswaja. Makanya aswaja itu menggabungkan antara dua dalil, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Coba sekarang saya akan tanya sedikit saja yang ringan-ringan sama Mbak Aisyah, nanti gantian dijawab dengan baik. Coba Mbak Aisyah, saya pernah menyampaikan ya, bagaimana kita sebagai orang aswaja atau ahlussunnah jamaah atau orang NU ya, kita itu punya landasan Quran, kemudian apa lagi Mbak? Terus qiyas. Jadi ajaran kita berpegang teguh pada dalilun nakli, yakni Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ijma qiyas itu penggabungan ya antara dalil akli dan nakli, Quran, hadis, ijma dan qiyas. Berarti kita itu dalam faham akidah kita itu mengikuti mazhab siapa Mbak Aisyah? Masih ingat kira-kira? Coba yang belakang ada yang ingat? Akidah kita mengikuti manhajnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu adalah manhaj kita dalam bidang akidah. Karena Asy'ari dan al-Maturidi itu berpegang teguh pada 4 komponen dalil, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kemudian dalam bidang kajian fikih, coba ingin saya tanyakan, coba kajian fikih kita itu mengikuti mazhab siapa? Salah satu mazhab 4. Mayoritas karena jongguye. Mayoritas kita di Indonesia itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Jelas. Dalam kajian fikih sering saya sampaikan ya, dalam mata pelajaran kajian fikih itu contoh aja. Salah satu yang paling gampang itu kita mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal-hal yang berkaitan dengan wudu ya, wudu salat kita. Contoh misalnya, kita mengikuti mazhab Syafi'i itu ketika ada seorang perempuan misalnya. Seorang perempuan itu mohon maaf tanpa pakai satir ya, tanpa pakai satir, kemudian dia itu tersentuh laki-laki yang bukan muhrim. Apa muhrim itu? Enggak ngerti kan? Orang yang haram dinikahi. Berarti selain muhrim itu membatalkan wudu. Nah, kamu atau kita itu kadang-kadang itu mungkin ceroboh ya. Nah, seandainya sampean itu marudu terus ya, mohon maaf kadang-kadang tersentuh ya, bukan sengaja nyentuh tapi tersentuh dengan laki-laki yang bukan muhrim. Kira-kira kalau menurut mazhab Syafi'i itu enggak pakai satir itu membatalkan wudu atau tidak? Kalau menurut mazhab Syafi'i ya, kamu tersentuh tidak pakai satir atau alas, terus tersentuh laki-laki yang bukan muhrim, kira-kira membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu. Kenapa kok Syafi'i sampai seperti itu? Karena Imam Syafi'i itu adalah sangat hati-hati. Tahu? Hati-hati. Itu salah satu mazhab yang kita
jadikan sebagai satu mazhab yang kita ikuti fatwanya, kajian fikihnya, macam-macamnya, ya kan? Siapa? Imam Syafi'i. Nah, dalam bidang kajian tasawuf itu akhlak. Makanya Aswaja itu menyangkut akidah, menyangkut fikih, menyangkut akhlak. Akhlak kita itu mengikuti siapa? Nah, kan lali kan sing tak terangno iku biasane iku. Imam siapa? Imam Al-Ghazali adalah salah satu imam yang menuntun kita dalam kajian akhlak dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dua imam itu adalah contoh imam yang menunjukkan kita dalam kajian tasawuf. Pak, tasawuf penting enggak? Tasawuf itu penting enggak kira-kira? Menurut kamu penting enggak, Sa? Menurut dia penting tak Kak? Penting. Kenapa kok tasawuf penting? Karena tasawuf itu sama dengan menunjukkan kita ke jalan tata krama akhlak, ketundukan. Manusia itu kan hidup itu kan butuh akhlak. Iya kan? Coba Rasulullah itu ketika diutus di dunia yang dibenahi dulu apa? Apa hadisnya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi itu dengan untuk menyempurnakan akhlakul karim atau akhlak manusia. Ya. Arti manusia itu tanpa akhlak maka tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Loh, ya apa sih Pak? Loh iya kan. Orang berilmu tapi nggak punya akhlak itu nggak ada nilainya. Contoh misalnya ono wong melaku, pinter wong tapi wong nggak ngerti akhlak, nggak ngerti tata krama, ya apa kira-kira? Tak contoh namanya, calonnya suami ketok, nah itu sarjana. Tapi kok sarjana kok blodang-blodong? Maksudnya blodang-blodong itu gimana? Dia itu ya sepuran sing ngake. Ya, mertamu dengan rumah kamu. Gak pakai etika, itu gak pakai apa? Gak pakai sopan santun. Dia dengan gagahnya dia berani ke rumah pean, tetapi ya itu tadi. Ya, pean langsung dijeluk keluar. Mestinya bertamu itu kan pakai assalamualaikum dulu ke dalam. Assalamualaikum. Ditotok berapa kali? 3 kali. Kalau 1 kali enggak ada jawaban, kedua kali enggak ada jawaban, ketiga kali enggak ada jawaban, gimana etikanya? Pergi. Tapi itu enggak pergi malah ya memaksa. Gimana kira-kira akhlaknya? Nah, itu contoh. Jadi orang itu kalau akhlaknya jelek itu tidak akan terpuji hidupnya. Maknanya orang hidup itu hampa, ya. Jadi itulah salah satu pentingnya mempelajari tentang akhlak. Turu-turuan. Terutama turu. Ya, itu akhlak. Berarti tasawuf itu penting enggak? Akhlak itu penting enggak? Penting. Pernah belajar taklim? Pernah enggak, Ben? Lala tanalul ilma illa bisittatin saumbika amajmu ya bi bayani wa kain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa isatu ustadin wa tuli zamani. Ingatlah wahai orang yang mau mencari ilmu harus memenuhi 6 kriteria. Yang pertama zakain, harus apa? Cerdas. Wa khirsin apa? Ondel ilmu kudu cerdas, semangat. Terus apa yang ketiga? Takain wa khirsin wastibarin. Yang ketiga kudu sabar. Ondol ilmu gak sabar, mondok gak sabar ya modal di tengah jalan. Sekolah gak sabar 3 tahun ya modal, gak oleh apa-apa gitu. Wastibarin wa bulghatin. Yang keempat nggak sanggup barang. Pakai bondo tak gak? Pakai. Terus apa lagi? Wa bulghatin wa irsadin, mengikuti tata tertib guru, ya kan. Waktu li zamani, yang keenam adalah masanya itu lama. Sekolah pun juga sama. Sekolah itu dawa mangsane 3 tahun. 3 tahun meneh cek kuliah maneh, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 6 tahun. Piro tuwekne bangku sekolah? Dari dia suwen Pak, karapi-rapi. Ya.
kesuwen sedang tuwek. Ya enggak, tetap cita-cita harus diperjuangkan. Kebahagiaan harus diperjuangkan. Perubahan harus Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau kaum tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ya tak kasah. Ya tak ada. Iya Kak. Talib siapa iki jenenge? Nabila Talib, bener tak Kak? Diperjuangkan enggak kebahagiaan? Ilmu juga begitu kan? Diperjuangkan betul? Ya, pengen dapat ilmu harus diperjuangkan. Ya, pengen dapat ilmu kalau malesan. Wah, dikasih tugasnya nih kudu nurut. Terus aku sekolah saiki ku paling enak. Buku tersedia. Kita Kak. Enak tak Kak? Ono buku gak belajar tok, tapi gak akan belajar ya kalau apa-apa doain. Ini artinya pengen harus semangat. Semangat, wasibarin. Zakain wakirsin Zakain cerdas. Wakirsin semangat, wasibarin sabar. Abul Watin bondo deh. Gak punya buku ya beli buku. Gak punya pulpen beli pulpen. Gak punya alas buku ya. Sampai pada namanya laptop. Pernah nggak mengoperasikan laptop? Pernah nggak? Pernah. Bisa ya main laptop ya. Tapi aku nggak tanya, kalau anak-anak itu bisa nggak main HP? Jelas bisa. Nggak ada di antara kamu ini yang nggak bisa HP. Pasti bisa semua ya. Padahal nggak tahu diajari ya. Gurumu tahu ngajari HP tak Kak? Bisa dewe. Cerdas ya. Cerdas. Ngutakoki dalile. Apa wingi? Dalile selamatan ae bingung ya kan. Nah, kalau bingung, eling tak Kak wingi. Eling tak Kak? Ya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.